sekalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah wa siyama naharihi wajibah wa qiyamil lailihi tatawwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'una al-haqqa wal huda. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat aw kama qala aidan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah literatur bahasa tafsir, sedikitnya ada 3 penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dengan penyebutan khalifah. Yang kedua dalam surah At-Tin dengan penyebutan ahsanut taqwim. Dan yang ketiga dalam surah Ar-Rum ayat 30 dengan penyebutan fitratallah. Kesemuanya itu mempunyai makna, pengaruh, arti yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan kita manusia sebagai khalifah, itu mendapatkan pertanyaan besar dan kritik yang tajam daripada para malaikat-malaikat Allah tentang eksistensi kita sebagai manusia. Mari sama-sama pada momen yang berharga, yang berlimpah keberkahan pada bulan Ramadan ini, kita merenung sejenak bahwa kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah, wakil untuk mengurus buminya Allah. Kalau ada kerusakan yang kita buat dengan alasan apapun, kita sudah lupa dengan pangkat kemuliaan kita sebagai khalifah. Kalau ada pertumpahan darah dengan alasan dan bentuk apapun, kita sudah lupa dengan pangkat kemuliaan kita sebagai khalifah. Yang kedua, Allah firmankan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Khalifah perannya ahsanut taqwim bentuknya. Barangkali secara fisikly, bola mata, rambut, telinga, hidung, kulit, kita sudah kalah jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan Eropa. Tapi ternyata tidak, masihlah tetap kita unggul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mari sama-sama kita ingatkan diri kita lagi, masihkah kita berkomitmen untuk selalu beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh kepadanya. Dan yang ketiga ini yang paling istimewa, yang paling mulia, Allah bukan saja ciptakan kita, tapi Allah letakkan, Allah teteskan kesuciannya dalam bahasa fitrah. Para ulama memaknai fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah dalam bahasa tafsir itu disebutkan bahwasannya fitrah itu adalah al-jabalah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Al-jabalah satu potensi, satu tabiat, al-mutahayyi'ah yang Allah sediakan di dalam diri kita manusia, liqabuliddin, untuk menerima agama, untuk menerima kebenaran. Jadi ketika ada orang-orang berperilakunya benar, karena ada apa? Karena Allah teteskan kesuciannya di dalam orang-orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang-orang berperilakunya tidak benar, korup, zalim, mencela saudaranya, melakukan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur. Kenapa? Karena Allah tidak mau teteskan fitrahnya ke dalam dirinya. Itu adalah orang-orang yang menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah berkuasa? Berpihak kepada pemberi kuasanya yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berkuasa
dalam level yang serendah apapun sampai setinggi apapun, ia harus berpihak kepada pemberi kuasanya yang maha berkuasa. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah berilmu? Berpihak kepada pemberi ilmunya yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dititipkan amanah ilmu oleh Allah dalam spesialisasi apapun, dalam fak apapun, tidak boleh lagi melacurkan ilmunya demi kepentingan di luar kepentingan yang memberikan dia ilmu. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah beribadah? Ada apa setelah berpuasa? Ada pengorbanan, apa yang kita korbankan? Al-Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam diri kita manusia ada naluri-naluri. Di dalam diri kita manusia ada naluri bahimiyah, kebinatangan. Di dalam diri kita manusia ada naluri saboiyah, naluri kebuasan. Di dalam diri kita manusia ada naluri syaitaniyah, ada naluri iblis atau syaitan. Di dalam diri kita manusia ada naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Boleh jadi ada manusia, ada seseorang lebih binatang daripada binatang. Mungkin kita lupa, kita pernah memanggil teman kita, saudara kita, bukan lagi kita panggil namanya, tapi kita pinjamkan nama binatang untuk memanggil saudara kita atau teman kita. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Di dalam diri kita manusia ada naluri saboiyah, naluri kebuasan. Boleh jadi ada seseorang atau manusia lebih buas daripada binatang buas. Betapa banyak di luar sana kita masih mendengar seorang ayah tega meniduri putri kandungnya. Seorang anak menantu tidur selingkuh dengan mertua perempuannya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada naluri sabuiyah, naluri kebuasan. Di dalam diri kita manusia ada naluri syaitaniyah atau naluri syaitan atau iblis. Iblis laknatullah saja yang sudah dikutuk oleh Allah masih mengakui eksistensi Tuhan. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, anzirni, tunda siksaku ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kebangkitan. Iblis laknatullah saja mengakui eksistensi Tuhan. Apa yang terjadi dengan manusia? Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Wal iyadzu billah. Para sahabat-sahabat Ansor, Bansar dimanapun berada, mari sama-sama momentum bulan Ramadan datang kepada kita. Ini adalah tempat wadah, waktu untuk kita berintrospeksi diri, bahwasannya di dalam diri kita Allah letakkan itu yang namanya khalifah, tugas untuk memimpin di muka bumi Allah. Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya bentuk atau rupa, ahsanut takwim, dan Allah teteskan fitrahnya, kesuciannya. Kesucian untuk berpihak kepada kebenaran, kesucian untuk berpihak kepada kebajikan. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammadin